A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan materi kita hari ini yaitu masalah rukun Islam, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muspirani, NPM 180 10 11 0344, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Sekarang saya akan menjelaskan materi kita hari ini yaitu masalah rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga berpuasa pada bulan Ramadan, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji bagi orang-orang yang mampu. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu maksud dari rukun Islam tersebut. Yang pertama mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang di dalam kalimat syahadat ini terdapat kalimat tauhid dan kalimat rasul. Kalimat tauhid yang berbunyi Asyhadu Allah ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan kalimat rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika kita gabungkan kalimat tauhid dan kalimat rasul, maka yang berbunyi Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang yang ingin masuk Islam, maka mereka harus mengucapkan kalimat syahadat yang berbunyi Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika seseorang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka mereka dikatakan sudah masuk Islam. Jika seseorang itu sudah masuk Islam, ada larangan-larangan jika mereka menduakan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, maksudnya melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka mereka dikatakan sudah keluar dari Islam. Selanjutnya poin yang kedua yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat bagi umat Islam adalah tiang agama. Di dalam melakukan sholat ini ada namanya sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib ini ada namanya sholat sunnah, ada namanya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh terdiri dari 2 rakaat, sholat zuhur terdiri dari 4 rakaat, sholat asar terdiri dari 4 rakaat, sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat, sholat isya terdiri dari 4 rakaat. Maka jika kita gabungkan semua rakaat sholat kita itu ada 17 rakaat. 17 rakaat. Dengan sholat inilah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhanya Allah. Di dalam melakukan sholat ini ada namanya sholat sunnah. Sholat sunnah ini ada namanya sholat sunnah duha, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah tasbih, dan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah tasbih ini, sholat sunnah duha ini dikerjakan 2 rakaat dan bisa juga kita laksanakan lebih dari 2 rakaat. Waktu pelaksanaan sholat duha ini waktunya antara jam 7 dan dengan jam 8. Sholat tahajud dikerjakan yaitu pada waktu malam hari, yaitu sepertiga malam. Sholat tahajud ini juga sama dengan sholat duha, bisa dikerjakan 2 rakaat dan juga bisa dikerjakan lebih. Di dalam sholat ini ada namanya rukun sholat. Rukun sholat ini ada 13. Yang pertama berdiri betul, yang kedua membaca niat, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam sujud, yang ketujuh iktidal, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan tahiyat awal, yang kesepuluh tahiyat akhir, yang ke-11 salam, yang ke-12 tertib, dan yang ke-13 bersalawat Nabi Muhammad SAW. Jika kita sudah melakukan 13 rukun sholat ini, maka sholat kita dikatakan sah.
Jika kita sudah melakukan rukun sholat ini, kita juga bisa melakukan dengan sesudah sholat itu melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja dosa-dosa kita yang sudah kita perbuat, maka kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta kepada Allah supaya diberi kesehatan. Dan selain itu kita bisa meminta kepada Allah apa yang kita inginkan dan apa cita-cita kita. Misal kita ingin menjadi presiden dan menjadi dokter ataupun menjadi guru dan lain-lainnya. Kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan mengijabah doa-doa kita. Dan selanjutnya di dalam sholat itu ada namanya syarat-syarat sah sholat. Syarat-syarat sah sholat ini yang pertama, kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil, dan suci pikiran, hati, dan segalanya. Kita itu di dalam melakukan sholat itu kita harus bersih pikiran kita, tidak boleh kemana-mana pikiran kita, supaya khusyuk dalam melakukan sholat tersebut. Jika kita tidak khusyuk, maka sholat kita itu akan mengurangi pahala kita. Di dalam melakukan sholat itu harus mengetahui kapan waktu masuknya sholat tersebut dan menutupi aurat. Menutupi aurat bagi perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Dan apabila laki-laki menutupi aurat antara pusat sampai dengan lutut. Di dalam syarat-syaratnya itu kita itu tidak boleh gila. Jika kita sudah melakukan syarat-syarat tersebut dengan semuanya, maka insya Allah sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sholat sunnah dan sholat wajib ini ada hukumnya. Sholat sunnah hukumnya, jika kita kerjakan kita tidak mendapat pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapat dosa. Jika menurut saya, apabila kita tidak melakukan sholat sunnah ini, maka kita akan rugi, kita tidak akan mendapat pahala. Maka saran dari saya, lakukanlah sholat sunnah-sunnah agar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib. Berpuasa pada bulan Ramadan ini waktunya 1 tahun sekali selama sebulan. Di dalam melakukan puasa ini kita harus bersungguh-sungguh. Di dalam melakukan puasa ini kita menahan haus dan lapar dan nafsu. Selanjutnya di dalam puasa ini ada namanya puasa sunnah. Puasa sunnah ada namanya puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Senin Kamis, dan puasa sunnah lain-lainnya. Di dalam melakukan puasa sunnah ini kita harus melakukannya supaya kita mendapatkan pahala. Jika kita tidak melakukannya, kita tidak akan mendapat pahala. Selanjutnya yaitu membayar zakat. Membayar zakat ini hukumnya wajib. Membayar zakat ini ada 2 poin, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah dilakukan yaitu setelah kita sudah melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh. Jika kita sudah melakukan puasa Ramadan selama sebulan penuh, maka hukumnya bagi seorang muslim wajib membayar zakat fitrah tersebut. Membayar zakat fitrah tersebut bisa dengan beras dan juga bisa dengan uang. Jika seseorang tidak mampu membayar zakat, maka dikatakan dengan fakir miskin. Maka nanti semua orang yang sudah mengumpulkan zakat tersebut, maka yang sudah dikumpulkan zakat tersebut nanti akan dibagikan kepada fakir miskin. Selanjutnya yaitu zakat mal. Zakat mal ini bagaimana maksudnya? Zakat mal yaitu membersihkan seluruh harta-harta kita dari yang haram. Membersihkan harta-harta kita ini supaya halal. Dan selanjutnya yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji. Berhaji ini hukumnya tidak wajib. Jika kita mempunyai uang, maka kita bisa melaksanakan haji ke Mekah dan ke Madinah. Jika kita ingin naik haji,
Jika kita sudah mempunyai uang yang lebih, kita tidak usah menunda-nunda lagi. Berangkatlah kita ke tanah suci Mekah dan Madinah. Jika kita sudah mempunyai uang, kita harus berangkatlah. Tidak usah menunda-nunda. Jika kita menunda-nunda, nanti itu menjadi rugi karena umur kita itu tidak kita tahu kapan kita itu mati. Maka jika kita sudah mempunyai uang, maka kita itu bisa berangkatlah ke tanah suci Mekah. Jika kita seseorang yang tidak mempunyai uang, tetapi kita ingin pergi haji, maka kita bisa menabung uang tersebut 1000 demi 1000, kita celeng sedikit demi sedikit untuk bisa kita pun pergi ke tanah suci Mekah. Jika kita sudah pergi ke tanah suci Mekah, kita itu bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, memohon ampun kepada Allah SWT, segala sesuatu perbuatan ibadah kita lakukan di tanah suci Mekah, di Madinah. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata materi tentang rukun Islam. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.